Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Hari Raya Waisak digelar secara hikmat oleh warga umat Buddha Bandar Lampung. Tabrakan dua motor di Jalan Sumatera lintas Timur Mesuji menewaskan satu orang dan satu lagi kritis. Penyergapan seorang kakek di Pringsewu yang sedang asik mengonsumsi narkoba. Pembangunan infrastruktur di desa terpencil di Lampung hingga kini masih minim. Hal tersebut diantaranya terjadi di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Sebagian besar jalan di daerah ini masih tadah dan berlumpur. Lokasi kerusakan terparah diantaranya di sepanjang Jalan Simpang Mesir, Desa Sumber Agung. Penderitaan warga kini kian bertambah karena jalannya berlumpur akibat sering diguyur hujan. Para pengendara motor dan mobil pun harus ekstra hati-hati supaya tidak celaka. Oke. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah karena menghubungkan ke banyak desa dan menuju pusat kota serta jalan lintas Sumatera di Tulang Bawang. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi selama belasan tahun, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki oleh pemerintah. Pak, ini sudah berapa lama, Pak? Udah lama tahun, Mas. Sudah ada perbaikan belum? Belum ada. Kalau hujan kayak gini gimana, Pak? Sulit nggak, Pak, untuk Susah kita mau mengeluarkan hasil pertaniannya ya? Pertanian itu susah juga. Ini jalur satu-satunya, Pak, ya? Iya. Hasilnya jalur lama ini, Mas, itu lintas di kemana kita mau ke Dongaji Lama, mau ke Unit bisa dari lewat sini lintas timur. Tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Belum ada perbaikan lagi. Tambah parah nggak sih, Pak, kondisinya? Kalau parah, Pak. Lama sekali ini nggak ada perbaikan ini. Iya. Ini ruas satu-satunya, Pak, ya? Iya, jalan satu-satunya keluar. Dari sana juga parah ya? Parah. Sini tambah parah juga ya? Iya, maka saya milih jalan sini kan. Nggak taunya, Pak? Taunya ya kayak gini. Rusak juga ya? Iya. Harapannya apa, Pak, sebagai warga? Ya harapannya ya segera diperbaikan lah jalan ini, segera dibangun gitu. Apalagi sekarang musim panen ya? Iya, musim panen ini jalan utama pokok gitu. Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung di Kabupaten Tulang Bawang. Meski sebagai daerah lumbung padi dan sawit, namun pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat minim sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga mendesak pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Paling rajin nih. Raut gembira terpancar di wajah Rizky dan adik perempuannya bernama Husnul saat rumahnya di Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung dikunjungi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur dan Wali Kota Bandar Lampung. Kedatangan para pejabat itu jadi penentu Rizky dan Husnul bisa melanjutkan sekolah lagi. Ya, Rizky dan Husnul nyaris putus sekolah karena kondisi kemiskinannya. Oleh pemerintah, keduanya kemudian didaftarkan untuk melanjutkan belajar di sekolah rakyat. Rizky dan Husnul merupakan anak yatim. Ibunya meninggal saat mereka masih kecil dan bapaknya kabur entah kemana. Mereka kini dirawat oleh bibinya.
perasaan saya bahagia karena bisa sekolah lagi, biar bisa sukses, bisa bahagiin orang tua sama bibi. Kalau boleh tahu deh, orang tua Anda nih pekerjaannya seperti apa sih? Kalau Ibunya meninggal. Oh, Kalau bapaknya entah di mana. oh gitu, pergi. Kalau ibunya meninggal dari dia TK. Kalau bapaknya baru bulan 1 kemarin. Tapi emang dia dari kecil emang di sini. Dek, udah berapa lama sih Dek kita nggak sekolah Dek, dari jenjang terakhir kita sekolah itu di SMPK atau di jenjang apa? SD? Ya ini dia baru lulus ini. Baru lulus. Iya ini lulus ini mau SMA ini. Tadinya niatnya sih dia karena nggak tega bibinya kan, namanya bibinya ngurus dia 2 sama kakaknya ngurus adik saya juga 2 bujang. Jadi dia bilangnya udah lebih saya mau kerja aja, katanya nggak usah SMK nggak apa-apa. Tapi ternyata sebelum lulus udah ada. Asrama sekaligus sekolah rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA di Lampung untuk sementara akan menggunakan bangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM di Natar, Lampung Selatan. Siswa akan terbagi dalam 4 rombongan belajar dan masing-masing rombongan terdiri dari 25 siswa. Jadi nanti mudah-mudahan ini konsepnya lagi dimatangkan, anaknya sekolah di sekolah rakyat, rumahnya insya Allah dibantu, ya rumahnya dibantu untuk layak huni, ya yang ketika orang tuanya diberdayakan, dan kita harapkan itu juga ikut memperkuat tumbuhnya perekonomian lokal. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang sarjana penerbangan di Lampung memilih jalur berbeda dari latar belakang pendidikannya. Mulya Anggit Pratama sejak tahun 2022 memutuskan membuka usaha kuliner aneka jenis olahan daging ayam karena kecintaannya pada dunia memasak. Dari hobinya di dapur, kini ia mampu meracik menu andalan yang digemari banyak kalangan. Omset hariannya bahkan kini mencapai jutaan rupiah. Makanan yang dijual diantaranya ayam pilet, ayam goreng, hingga jenis masakan daging ayam goreng lainnya. Olahan ayam pun diberi aneka rasa dan sambal khusus. Usaha ini sebenarnya passion dari lama sih Mbak, gitu. Karena kita memang hobi masak, jadi kita aplikasikanlah untuk dijadikan usaha lah, sampingan lah kurang lebih. Jadi, waktu pada saat itu saya terbang waktu di Jakarta, itu karena saya suka sama ada brand dari Jakarta itu tersendiri. Jadi waktu pas saya balik lagi ke Lampung, nggak ada rasa yang sama seperti itu. Jadi saya kreasikan sendiri, saya cari menunya terobosan sendiri dan ternyata berhasil. Ya biasanya sih kita order lewat online, ini cuman kebetulan lagi lewat sini aja langsung mampir. Menu apa sih favorit kita biasa dari untuk yang favorit sih yang salted egg ya, sama yang sambal matahnya. Usaha yang ditekuni Mulya Anggit kini kian berkembang. Ia juga membuka restoran di Sukarame, Bandar Lampung yang buka setiap hari hingga malam. Selain luring, penjualan dan pemasarannya juga dilakukan secara daring melalui media sosial. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.